Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are things with you today? Doing good, right? Well, welcome back to my channel. Today we are going to learn about one of the genres in English that is about narrative text. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris, yaitu teks naratif. Dan saya yakin kalian tidak asing dengan jenis teks ini karena ketika kalian duduk di SMP atau di MTS, kalian sudah diperkenalkan dengan jenis teks ini. Apa itu teks naratif? That before we talk more about narrative text here, that I wanna show you some pictures, everybody. Puisi. Kalian tahu dengan gambar ini bercerita tentang apa gambar ini? Iya, betul sekali ya. Snow White ya. Kemudian do you know who he is? Kalian tahu dengan gambar yang ada di sini itu bercerita tentang apa? Iya, betul sekali ya, tentang Aladdin ya, dengan lampu ajaibnya. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian. Are you familiar with her? Who is she? Iya, di situ ada seorang ibu yang memakai tongkat, memegang tongkat, kemudian di situ ada seorang putri cantik. Are you familiar with her, right? Who is she? Ya, betul sekali. She is Cinderella. Well, everybody, the picture I showed you just now it is example about narrative text. Gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi adalah merupakan contoh-contoh cerita yang berkaitan dengan teks naratif. Kemudian apa sih yang namanya teks naratif itu? What is narrative genre about? Narrative genre is a text which tells a story and entertains the readers. It is a story with complication or problematic events and tries to find resolution to solve the problem in the story. Jadi teks naratif itu adalah sebuah cerita yang mana cerita itu mengandung unsur hiburan kepada pembaca, yang mana di dalam cerita tersebut mengandung sebuah permasalahan atau konflik yang kemudian terdapat resolusi atau pemecahan masalah dari konflik tersebut. Itu adalah jenis teks naratif. Kemudian, what is the purpose of narrative text? Kemudian, apa sih? Purpose itu sama dengan aim, sama dengan goal, yaitu tujuan. Tadi sedikit saya singgung bahwa teks naratif itu bersifat menghibur. Jadi, fungsi atau tujuan dari teks naratif itu yaitu untuk menghibur pembaca. Yang mana di situ memiliki lexicogrammatical features atau ciri-ciri ketatabahasaan yang dipakai dalam jenis teks naratif itu. Yang pertama adalah focus on specific participants. Di situ fokus pada salah satu dari partisipan or characters, tokohnya. Ada satu tokoh yang menonjol di sana. And then the second lexicogrammatical features is use of action verb. Di sana menggunakan kata kerja action. Apa itu action verb? Kata kerja yang melakukan tindakan, melakukan pekerjaan. Misalnya sings, menyanyi. And then sweep, menyapu. And then mop, mengepel, melakukan tindakan. Semua kata kerja yang melakukan tindakan itu namanya action verb. And then the lexicogrammatical features yang berikutnya yaitu use of linking and mental verb, menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Kemudian use of time conjunction, menggunakan penghubung waktu. Misalnya di situ pertama, kedua, setelah itu jam sekian, setelah itu jam sekian dan sebagainya ya. Kemudian yang paling penting dalam teks naratif yang perlu kalian perhatikan adalah menggunakan simple past tense. Ini yang paling penting ya teman-teman sekalian. Bahwa setiap jenis teks naratif, cerita naratif itu selalu menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Dan saya yakin kalian tidak asing dengan hal ini. Bahwa simple past tense here is used for the action which happened in the past. Yaitu kata kerja yang digunakan selalu menggunakan kata kerja bentuk lampau. Yang mana formula
or the pattern or the form of simple past tense here between positive and negative and interrogative here is different. If you use positive one, we have to use verb to or the second to be. Jadi kalau bentuknya positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, atau to be yang digunakan selalu menggunakan to be yang kedua. For example, contohnya I saw a movie yesterday. Saw di situ berasal dari kata kerja see. See adalah pertama, keduanya saw. Kenapa di situ menggunakan saw? Karena di situ kata kerja bentuk yang kedua, yaitu see, saw, seen. So itu ada kata kerja kedua. Kenapa kata kerja kedua? Karena simple past tense, happen in the past, terjadi di waktu yang lampau ya. Last year Daniel was here. Tahun yang lalu Daniel itu di sini loh. Di situ kejadiannya last year, teman-teman. Bentuk lampau. Karena di situ kejadiannya lampau, maka menggunakan to be kedua. Tidak lagi is, tetapi menggunakan was di sana. Nah, kalau bentuk negatifnya, di situ tinggal menggunakan not setelah to be yang kedua. Atau di situ menggunakan kata kerja bentuk yang kedua, kemudian ditambahin not, kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja bentuk yang pertama. Ya. Yang tadi kan I saw, maka menjadi I didn't see. Kenapa di situ I didn't see? Karena di situ bentuknya negatif, di situ ada not, sebelumnya ada did, kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja bentuk yang pertama. Begitu juga kalau kita menggunakan to be yang digunakan juga to be kedua, tinggal ditambahin not saja di sana. Nah, sekarang kalau di situ kita rubah ke dalam bentuk interrogatif, atau di situ istilahnya yes no question, maka kita tinggal meletakkan did-nya itu di depan subjek. Ya, mula-mula I did not see him yesterday, di bentuk negatif, bentuk interrogatifnya did-nya berada di depan sendiri sebelum subjek. Did a subject plus verb 1 plus object. Did you play football yesterday? Ya. Jadi intinya kalau dalam bentuk simple past tense, kata kerja yang digunakan selalu kata kerja bentuk yang kedua apabila bentuknya positif. Tetapi kalau bentuk negatif atau interrogatif itu membutuhkan kata kerja bentuk did, tapi kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja bentuk yang pertama. So that's why that I can conclude about simple past tense here. If it is in positive one, we have to use verb to. But in negative and interrogative, we have to put auxiliary verb of did here and the verb here back to the verb 1, not verb 2 anymore. Ini adalah ciri dari simple past tense ya. Kita kembali lagi ke teks naratif. Nah, contoh-contoh dari jenis teks naratif itu apa saja sih, teman-teman? Kita lihat di sini yuk. Jenis-jenis teks naratif, contohnya diantaranya yang pertama yaitu bentuk legend, legenda, cerita rakyat, ya, sangkuriang. Kemudian cerita-cerita kayak misalnya Tangkuban Perahu dan sebagainya ya, itu merupakan bentuk legenda. Legend itu jenis teks naratif. Kemudian yang kedua, contoh dari teks naratif itu yaitu bentuk folktale. Folktale itu cerita rakyat. Misalnya di sekitar kalian, lingkungan kalian ada cerita tentang misalnya terbentuknya misalnya desa Mojowetan misalnya. Nah, di situ ada cerita rakyat di sana. Nah, itu termasuk jenis teks naratif, teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga yaitu myth, yaitu mitos. Kemudian yang berikutnya yaitu fable. Fable itu adalah cerita binatang ya, seperti yang kalian misalnya dulu ketika masih anak-anak itu masih kecil diceritain tentang kancil, buaya dan sebagainya. Itu adalah jenis teks naratif. Kemudian yang berikutnya yaitu fairy tale, cerita tentang khayal, misalnya tentang peri, tentang bidadari. Itu adalah contoh-contoh jenis teks naratif. Jadi teks yang termasuk dalam naratif, teks naratif itu contohnya selalu bersifat khayal, ya, bersifat khayal. Kenapa? Karena di situ mempunyai tujuan untuk menghibur pembaca. Itu adalah teks naratif. Ada legenda, folktale, ada myth, ada fable, ada fairy tale. Itu adalah contoh-contoh dari teks naratif, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ada contoh yang sangat familiar sekali sama kalian, yaitu tentang Cinderella. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever.
But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Nah, perhatikan yang di garis bawah, teman-teman. Di situ ada Cinderella. Cinderella di sana adalah specific participants. Apa itu maksudnya? Specific participants itu adalah tokoh utamanya. Kemudian lihat yang di garis bawah yang berwarna merah, itu merupakan contoh dari jenis kata kerja action verb, kata kerja yang melakukan kegiatan. Kemudian perhatikan yang di garis miring, yang bercetak miring, teman-teman. Di situ adalah contoh-contoh dari simple past tense. Were di sana adalah to be bentuk kedua, lived itu juga bentuk kedua, cold bentuk yang kedua, was bentuk yang kedua. Itu semuanya merupakan contoh-contoh dari simple past tense yang berada di dalam teks Cinderella. Jadi teks dalam naratif itu selalu menggunakan simple past tense. Di sana contohnya ada cold, ada was, ada lived, ada were. Ini merupakan contoh-contoh dari simple past tense. Kenapa kita menggunakan simple past tense? Karena kejadiannya terjadi di waktu yang lampau. Contoh lagi, they hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. Perhatikan di situ ada kata yang di garis bawah. Yang di garis bawah di situ they hated. Hated itu adalah benci, membenci. Itu merupakan kata kerja yang berhubungan dengan perasaan. Kemudian met berasal dari verb satu meet. Met merupakan bentuk action verb, kata kerja yang melakukan tindakan. Nah, ini kalian perlu perhatikan teman-teman sekalian terkait dengan teks naratif yang sangat penting sekali, yaitu terkait dengan generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunan paragraf yang ada dalam teks naratif. Susunan paragraf dalam teks naratif itu terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama yaitu orientation. Apa itu orientation? Orientation itu adalah memperkenalkan tokoh, kemudian memperkenalkan di mana peristiwanya terjadi dan kapan peristiwanya terjadi. Itu namanya orientation. Di awal sebuah cerita yang memperkenalkan siapa tokohnya, kapan itu terjadi, latarnya, kemudian di mana itu terjadi dan sebagainya. Itu adalah orientation. Kemudian yang kedua yang bersifat optional itu tidak mesti ada ya, itu evaluation. Evaluation itu adalah merupakan ciri-ciri dari tokohnya. Misalnya di sana tokohnya misalnya Cinderella, bagaimana itu sifatnya, bagaimana ciri-cirinya, itu adalah evaluation. Tapi di situ tidak mesti wajib ada. Yang mesti wajib ada itu adalah orientation. Kemudian yang ketiga yaitu complication. Complication itu adalah konflik atau permasalahan yang muncul dalam teks, dalam sebuah cerita. Itu adalah titik klimaksnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu resolution. Resolution itu adalah penyelesaian dari konflik, penyelesaian dari permasalahan yang muncul dalam sebuah cerita dalam teks naratif. Kemudian reorientation ini juga merupakan sebuah opsional. Opsional itu tidak harus ada, ya. Itu merupakan sebuah kesimpulan saja. Jadi yang wajib ada itu ada 3, orientation, perkenalan dari tokoh, perkenalan dari kapan, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian complication itu adalah permasalahan yang muncul. Kemudian resolution itu adalah pemecahan masalah yang ada dalam sebuah cerita. Itu yang wajib ada itu ada 3 ya, orientation, complication, sama resolution. Evaluation sama reorientation itu adalah sebuah optional ya, tidak wajib ada. Nah, teman-teman, di sini saya ada sebuah cerita terkait dengan Cinderella tadi berdasarkan dengan susunan dari generic structure atau susunan dari paragraf naratif teks dalam cerita Cinderella. Lihat di sana. Pada paragraf yang pertama, once upon a time there was a little girl called Cinderella. Ini adalah sebuah orientation, perkenalan sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang gadis kecil namanya Cinderella. Nah, memperkenalkan tokohnya, waktunya dan sebagainya ya. Kemudian di sana ada evaluation. She was pretty, cute and clever. Dia itu cantik, manis dan pintar. Itu adalah evaluasi, ciri-ciri karakter dari seorang tokoh tadi ya.
Kemudian complication itu adalah masalah yang muncul dalam sebuah cerita. Contohnya di sana, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very bossy and cruel. Tetapi dia itu sangat miskin. Dia itu hidup bersama dengan ibu dan saudara tirinya. Mereka itu sangat suka mengatur dan sangat kejam. Nah, ini adalah complication atau permasalahan yang muncul dalam sebuah cerita di Cinderella tadi ya. Kemudian resolution pemecahan masalahnya yaitu fortunately she met a prince. He fell in love with her. Untungnya dia bertemu dengan seorang pangeran dan pangeran tadi jatuh cinta kepadanya dan menolong dia ya. Nah, ini adalah sebuah resolution pemecahan masalah dari konflik atau masalah yang dialami oleh Cinderella dalam cerita tadi. Kemudian ditutup dengan reorientation. Then Cinderella became a princess. Kemudian Cinderella menjadi seorang putri. Ini adalah reorientation, kesimpulannya ya. Jadi inti dari teks naratif itu, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah tujuan dari teks naratif. Kemudian tata bahasa yang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah susunan paragraf dari teks naratif. Itu yang harus kalian camkan betul-betul ya. Untuk mengetahui, memahami, atau bahkan di situ bisa menulis, bisa berkreasi, bisa membuat produk terkait dengan jenis teks naratif, teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Apa yang bisa saya share kali ini, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya bagi bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.